Baru saja tadi kita saksikan bersama Bapak Presiden Joko Widodo telah menerima gelar adat, yaitu gelar bernama Mosalaki Ulubeyu Ekobewa, yang memiliki makna pemimpin wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan setelah mendapatkan penganugerahan, tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo menyaksikan Bupati Ende memutari Tugu Kanga sebanyak 4 kali yang memiliki arti penyatuan dengan alam. Dengan begitu, rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Napak Tilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten Ende, diharapkan kita seluruh anak bangsa dimanapun berada dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam amanatnya bahwa Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, tetapi juga telah menjadi bintang
penuntun saat Indonesia menghadapi tantangan dan ujian. Saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tengah melihat pengrajin tenun di beberapa stage yang ada di sana. Dan tampak juga tadi Ibu Iriana Joko Widodo sempat berinteraksi dengan beberapa pengrajin yang ada di sana. Datang ke hari ini dan
Ketua di mana? Pak, apa ya? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat NTT, khususnya masyarakat ND yang telah menerima saya, Bu Iriana, dan seluruh rombongan sejak awal datang sampai sekarang, diterima dengan penuh kehangatan. Inilah yang menurut saya kenapa Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan mengenai Pancasila yang dimulai dari ND. Karena saya merasa beliau berada dalam sebuah kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ND. Terima kasih. Rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Napaktilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dan dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten ND, diharapkan kita, seluruh anak bangsa dimanapun berada, dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Raksa Firdani undur diri. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, bangkit bersama untuk peradaban dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Kejar nggak? Di sana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, 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 salam Pancasila. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
pada hari ini kita dapat kembali memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pijakan awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kebulatan tekad dalam menyatukan pandangan hidup seluruh elemen bangsa memberikan keyakinan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan lahiriah, bahkan rahmat dari Tuhan. Pembuktian dari pernyataan itu, hari ini kita senantiasa hidup dalam suasana hormat menghormati dan sayang menyayangi. Perilaku ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bagian dari sejarah masa depan umat manusia yang akan terus mewariskan keluhuran jiwa sebagai rasa syukur kita pada 5 konsensus, yaitu Darul Ijma', ketuhanan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemerdekaan memberi kita nikmat segala-galanya. Namun demikian, dalam upaya mencatatkan sejarah masa depan umat manusia, kita harus memiliki kebesaran jiwa. Tegasnya adalah mampu memandang ke dalam sebagai kesatuan dan mampu memandang keluar tentunya juga sebagai kesatuan. Di luar kita, hari ini terdapat derasnya perkembangan teknologi informasi, ketegangan politik global, perubahan iklim, dan mutasi berbagai penyakit seperti halnya COVID-19 yang sekarang sudah tertangani. Suatu bangsa dituntut mampu mempraktikkan ideologi bangsanya dalam berbagai langkah konkret untuk merespon setiap tantangan yang hadir. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan kerangka nilai yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada persatuan nasional, tata kelola yang baik, dan kemaslahatan publik. Dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam menyelesaikan tantangan ini. Kami siap hadir sebagai saudara sebangsa yang bersama-sama mampu membangun kemajuan yang dimulai dari diri sendiri, sehingga tercipta gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila berjalan dalam setiap dimensinya. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Mari kita bangkit bersama membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai titik kesepakatan para pendiri bangsa yang harus menjadi roh pada setiap sendi kehidupan anak bangsa pada saat ini dan pada masa mendatang. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah berasal dari nilai luhur nenek moyang kita yang mencerminkan nilai agung sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggal 1 Juni 1945 dijadikan momentum lahirnya Pancasila karena pada saat itulah pertama kali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan untuk menjawab dasar negara Indonesia merdeka pada saat masa sidang pertama BPUPK. Rumusan itu disampaikan secara komprehensif oleh Bung Karno di hadapan para peserta sidang BPUPK. Rumusan ini kemudian dibahas dalam pertemuan-pertemuan para pendiri bangsa dan rumusan final dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Perjalanan kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
tidak lepas dari dialog antara para pendiri bangsa dari berbagai macam latar belakang, golongan, agama, suku, dan budaya, namun dengan kebesaran hati dan didasari semangat kebangsaan untuk menuju Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa bisa duduk bersama dan mendiskusikan dasar negara. Semangat pendiri bangsa ini harus tetap kita tanamkan sampai kapanpun dengan semangat gotong royong, dijiwai semangat persatuan demi bangsa dan negara. Sudah semestinya kita pedomani hal ini adalah bukti kita cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bukti kita bertindak sesuai dengan nilai Pancasila, karena dengan bersatu kita pasti mampu untuk menuju Indonesia Raya. Dalam momentum hari lahir Pancasila tahun ini, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19. Mari kita bangkit bersama, membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila alat pemersatu bangsa. Artinya, Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa walaupun ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia, namun Pancasila tetap mempersatukan kita. Pancasila adalah falsafah bangsa, berarti bahwa wawasan dan nilai yang terkandung secara kultural tertanam dalam sanubari serta kepribadian yang menggambarkan kebiasaan perilaku kehidupan dan laku hidup masyarakat Indonesia. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila seperti kita ketahui bersama, yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah memutuskan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Adapun penetapan hari lahir Pancasila ini kiranya dapat diketahui dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Pembumian Pancasila harus terus dilakukan melalui tindakan aktualisasi nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara hari lahir Pancasila
yang akan dilaksanakan di Ende, Nusa Tenggara Timur tahun ini menjadi momentum yang tidak terpisahkan dari sejarah semasa Bung Karno saat diasingkan, merenungkan dan mengabstraksikan pikiran-pikiran yang telah diperjuangkannya hingga melahirkan rumusan sila-sila Pancasila dan butir-butirnya. Dalam momentum hari lahir Pancasila ini, kita boleh lebih cepat bangkit bersama menuju peradaban dunia. Salam Pancasila. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Ini Bang Abdul Muti, salam Selamat sehat. pagi Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbagai isu kan masih terus muncul di tengah upaya kita terus memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia berbagai lapisan. Pancasila itu selesai sudah, dasar negara, nggak ada yang lain-lain. Ini kita tampilkan lagi apa yang terjadi. Kalau saya sih melihatnya ini seperti by design ada di beberapa kota termasuk Jakarta menjelang kita memperingati hari lahir Pancasila. Romo Beni, tanggapan Anda mengenai hal ini dan apa yang sudah kemudian dipantau oleh BPIP terutama bersama pihak keamanan mengenai konvoi seperti ini? Romo? Sebenarnya seperti ini kan kita dibina dan kesepakatan Surana bangsa, maka halal tangan saya harus penegakan itu kan bisa penegakan hukum dan perdial. Tapi kalau kita kan mereka mencari alternatif itu kan sebenarnya kan kelompok-kelompok kecil kan. Dari surveinya Saiful Mujani yang dideklarasikan di ini, itu menunjukkan bahwa hampir 99% itu masyarakat itu setia terhadap ideologi Pancasila. Yeah. Jadi menurut saya ya riak-riak kecil ini ya harus direspon secara secara tepat dan harusnya kan pihak-pihak yang punya kewenangan ya harus menindak tegas karena di luar ideologi Pancasila memang tidak diperkenankan di Indonesia ini. Ya. Bang Abdul Muti, berkaitan dengan hal ini mengenai konvoi khilafah muslimin ini, Muhammadiyah juga punya sikap. MUI sudah mengatakan seharusnya semua umat muslim di Indonesia mengerti Pancasila sudah menjadi ideologi kita dan harus ditaati siapapun. Ya kalau sikap dan pandangan Muhammadiyah sudah sangat jelas ya. Ya. Di dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 ditegaskan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila itu adalah negara kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa dan telah dikukuhkan sebagai dasar negara di dalam berbagai dokumen kenegaraan yang sangat kuat. Karena itu tidak ada alasan bagi Muhammadiyah untuk
mempersoalkan Pancasila sebagai dasar di dalam kita ini berbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya itu, Mas Bayu, Muhammadiyah juga menegaskan negara Pancasila sebagai darus syahadah. Maknanya adalah bahwa negara Indonesia ini adalah milik kita semua. Di negara ini kita harus berpartisipasi secara aktif. Bahkan tidak sekedar berpartisipasi, tapi juga mengambil prakarsa-prakarsa yang konstruktif. Bagaimana agar kita bisa mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada elemen-elemen kecil seperti yang tadi disampaikan Romo Beni dan yang juga disampaikan di prolog acara kita pagi ini, yaitu saya kira sesuatu yang memang tidak bisa kita nafikan eksistensinya, tetapi juga tidak bisa kita besar-besarkan karena mereka bukan kelompok yang besar. Sehingga karena itu maka fenomena konvoi itu menurut saya ada dua makna. Yang pertama bahwa masih ada elemen masyarakat, saya kira tidak hanya dalam diri umat Islam ya Mas Bayu, elemen masyarakat yang lainnya di Indonesia juga masih ada yang punya aspirasi untuk mendirikan negara selain NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi ini saya kira juga bisa kita lihat di dalam banyak analisis bahwa aspirasi untuk ada bentuk negara lain selain NKRI berdasarkan Pancasila itu masih ada di kelompok masyarakat yang berbagai macam ideologinya. Nah yang kedua ini juga menegaskan betapa para pendukung dan kita semua yang mencintai NKRI dan yang ingin menegakkan Pancasila itu memang harus bekerja lebih keras lagi, lebih serius lagi. Karena ternyata faktanya misalnya HTI yang dinyatakan terlarang. Atau misalnya PKI yang juga sudah jelas dinyatakan terlarang. Itu masih saja ada di dalam tubuh sebagian bangsa Indonesia. Sehingga ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan mewujudkan Pancasila sebagai landasan untuk kita ini menjadi negara yang maju, negara yang adil dan makmur itu memang tidak cukup dengan hanya membuat aturan, tetapi bagaimana kita membangun sikap hidup di dalam masyarakat dan juga dalam diri kita yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Pancasila. Dimengerti. Mudah-mudahan ini obrolan kita, Bang Abdul Muti dan juga Romo Beni, mudah-mudahan mengingatkan banyak orang. Saya pribadi, pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti obrolan ini, mudah-mudahan diingatkan di hari lahir Pancasila 1 Juni ini. Pun begitu, Romo Beni juga Bang Abdul Muti ya. Betul Mas Bayu. BPIP kan jadi kemudian dari namanya saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berserta stakeholdernya begitu ya, seluruh pemerintahan kita semua sebetulnya jadi punya kritik, jadi dapat kritik ketika ada mahasiswa masih terpapar radikalisme, ada konvoi seperti ini tanpa bermaksud kemudian untuk membesarkan. Saya setuju Bang Abdul Muti, ini jadi warning bagi kita semua untuk terus bekerja begitu. Karena hal semacam ini saya meyakini pasti akan ada terus. Nah, apakah yang dilakukan selama ini masih kurang, Romo Beni? Apalagi yang harus kita lakukan kalau begitu secara bersama-sama agar kalau bisa sekarang yang makin kecil ini tidak makin besar tapi makin dia jadi kecil. Apa yang harus kita lakukan, Romo Beni? Tampaknya terputus ya Romo Beni. Halo. Oh, masih terdengar suara BPI, saya? Dengan BPI dengan waktu menjadi anggota negara, saya selalu mengatakan ya bukan cuma keadilan sosial, bagi keadilan itu tidak menjadi semacam tetap jadi praktis dan yang jelas akan semua di politik partai ini dan bagi juga pembersih
pemerintahan. Ya. Nah, dalam memang ketika Oke. Saya bisa. Ya. Romo Beni, mohon maaf kami agak kesulitan menerima suara Romo Beni yang berada di ND Nusa Tenggara Timur tampaknya. Kita akan perbaiki, tapi mudah-mudahan Romo Beni masih terus bisa mengikuti. Saya berpindah dulu ke Bang Abdul Muti. Bang Abdul Muti, saya meyakini dan kritik-kritik terhadap BPIP ditanggapi dengan baik menurut saya oleh BPIP. Wajar banyak kritik kepada BPIP ketika kemudian kita menemukan masih banyak kasus-kasus yang bertentangan dengan Pancasila di tengah upaya kita terus menggemakan Pancasila adalah dasar negara gitu. Nah, Bang Abdul Muti, apa yang harus kita lakukan? Muhammadiyah banyak berperan di dalam dunia pendidikan kita, tapi pendidikan kita juga terinfiltrasi hal-hal yang berbau tidak Pancasilais. Nah, hal semacam ini di mana sih kita masih bolongnya, Bang Abdul Muti? Ya, yang pertama Mas Bayu, BPIP tidak bisa bekerja sendiri. Setuju. BPIP harus menggandeng sebanyak mungkin elemen masyarakat terkait dengan bagaimana kita meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana agar Pancasila ini menjadi bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Nah, yang kedua kemudian Pancasila ini kan kalau kita lihat paling tidak ada tiga dimensi yang melekat di dalamnya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah aspek hukum dari Pancasila itu. Nah, yang kedua adalah nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Nilai-nilai itu adalah landasan etik moral yang menuntun kita sebagai bangsa Indonesia untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, yang ketiga ini yang memang sekarang menjadi tantangan kita bersama-sama. Setuju. Karena misalnya orang mengatakan dirinya Pancasila, yang dulu pakai slogan saya Pancasila dan sebagainya. Tetapi perilaku kesehariannya tidak mencerminkan itu. Nah, faktor yang mendorong adanya elemen-elemen masyarakat yang masih ingin untuk mewujudkan idealisme politik mereka, itu menurut saya dilandasi oleh tiga hal juga. Yang pertama adalah alasan ideologis, yang ideologis itu bisa berupa ideologi politik, bisa juga teologis ya, berdasarkan keyakinan agama tertentu. Nah, karena itu apapun alasannya mereka ini menolak Pancasila dengan berbagai argumen teologis. Nah, yang kemudian menjadi tantangan kita adalah bagaimana realitas kehidupan kita ini sesuai Pancasila. Misalnya saya mengutip berbagai pernyataan dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ketika beliau menyinggung mengenai sila yang paling sial itu adalah sila kelima misalnya. Ketika beliau bicara tentang keadilan sosial. Itu kenapa? Kan dalam banyak Kenapa Bang Abdul Muti? Menarik ini. Ya, berkali-kali kita melihat ya, dan sekarang disinggung betapa kita melihat kesenjangan yang sangat kasat mata. Kesenjangan kesejahteraan yang sangat kasat mata. Kesenjangan antar kawasan misalnya. Ini kan masih menjadi masalah kita kan. Persoalan kesejahteraan di Jawa dan luar Jawa ini masih menjadi masalah kita yang sangat serius gitu. Kemudian yang kedua, kesenjangan antar golongan ya. Jadi kelompok the have and the not have itu kan masih bisa kita lihat secara kasat mata juga, Mas Bayu. Jadi misalnya Jakarta tempat kita tinggal ini itu kan banyak gedung menjulang yang mungkin kalau kita lihat Jakarta dari Sudirman sampai Tamrin itu wah luar biasa kan? Tetapi di belakang gedung-gedung yang menjulang Sudirman Tamrin mungkin Mas Bayu melihat ya situasi yang sangat kontras gitu. Nah, ini Jakarta saja loh, belum yang lain. Nah, situasi-situasi seperti ini yang kadang-kadang menjadi alasan untuk orang itu mempersoalkan Pancasila. Belum lagi misalnya perilaku elit ya, tokoh
mungkin juga sebagiannya saya secara pribadi itu belum bisa menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang Pancasilais. Nah, karena itu maka tantangan kita sekarang adalah bagaimana mewujudkan Pancasila itu dalam kehidupan nyata. Dan anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang itu kan lebih mementingkan bukti daripada misalnya hanya sesuatu yang sifatnya kognisi. Nah, bukti itu saya kira lebih kuat, apalagi anak-anak sekarang kan cenderung untuk lebih pragmatis ya, untuk tidak mengatakan easy going gitu. Nah, mereka melihat buktinya mana. Nah, ketika kita sudah bicara mengenai bukti itulah sebenarnya kita bisa memberikan penekanan dan pemahaman tidak hanya pada sisi hukum, tetapi pada sisi bagaimana Pancasila ini menjadi milik kita semua, dan kita bisa membuktikan bahwa dengan Pancasila ini kita menjadi bangsa yang bersatu, kemudian menjadi bangsa yang berdaulat, dan adil dan makmur, seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Terbayang dan jadi tambah wawasan kita, Bang Abdul Muti, berkaitan dengan bagaimana kita mulai menerapkan, kita sering dengar kata-kata ini sebetulnya, Pancasila itu jangan hanya perkataan tapi perbuatan. Nah, ini yang memang kisi-kisinya tadi sudah disampaikan Bang Abdul Muti, dan kita jeda dulu sebentar untuk apalagi yang mungkin kita bisa kembangkan. Saya melihatnya ini sebetulnya diri kita sendiri bisa menjadi role model kepada generasi di bawah kita untuk menanamkan Pancasila ini dalam perbuatan tersebut. Kita akan gabung lagi dengan Romo Beni, mudah-mudahan audio atau suaranya sudah lebih baik, bergabung dari ND Nusa Tenggara Timur, anggota BPIP, dan juga nanti Bang Abdul Muti dari Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah akan berbincang lagi bersama kita. Sekaligus ada laporan mengenai hari peringatan kelahiran Pancasila dari Blitar, Jawa Timur yang menarik menurut kami untuk kita hadirkan. Sesaat lagi kami kembali. Sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga.